Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya ingin memulai renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Namun saya ingin ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika yang memintanya adalah Tuhan? Tuhan yang meminta kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Alkitab mencatat sebuah kisah seorang hamba Tuhan yang diberikan julukan Bapak Orang Percaya. Ia diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sangat ia tidak sukai, sesuatu yang enggan ia lakukan, juga sangat berat untuk dilakukan, yaitu menyerahkan anaknya sebagai korban. Tentu saja Bapak Ibu menebak-debak tokoh ini. Benar, Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Abraham sudah terbiasa mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Firman-Nya begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan bagaimana perasaan dari Abraham. Ia harus mempersembahkan anak yang dinanti-nantikan begitu lama. Yang Tuhan katakan, dialah yang akan meneruskan covenant Allah dengan Abraham. Berat menyerahkan Ishak yang ia kasihi. Tapi perhatikan baik-baik yang firman Tuhan katakan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudara, perhatikanlah respons Abraham ini. Pagi-pagi benar. Barangkali sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ia tidak mau melakukan secara manusia. Bahkan sebagai seorang ayah, ia tidak mau melakukan itu. Tapi ia dengar apa yang Tuhan katakan. Persembahkanlah. Lalu dia berangkat tepat seperti yang Allah perintahkan. Ia pergi, saudara-saudaraku. Respon Abraham itu berbicara mengenai, meskipun kita tidak ingin melakukan sesuatu yang kita anggap tidak masuk akal, tapi ketika Tuhan menyatakan itu, Tuhan memerintahkan itu kepada kita. Kita belajar percaya. Apa yang ada di dalam hati Abraham? Abraham mengatakan dalam hatinya bahwa aku akan melakukan apa yang Allah minta. Itulah respons Abraham. Ia mengesampingkan perasaannya dan ia mengedepankan imannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, mana yang kita dahulukan? Pikirankah? Perasaankah? Atau iman percaya kita kepada Tuhan? Benar, Tuhan yang memberikan pikiran, Tuhan juga yang memberikan perasaan kita kepada kita. Tapi ketika perkataan itu datang, kedepankanlah iman dalam merespons apa yang Tuhan katakan, karena perkataan Tuhan itu, saudara-saudara, kerap kali melampaui keberadaan kita. Dan ada satu kalimat iman yang Abraham katakan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Hati Abraham menahan segala rasa. Tibalah saatnya sang anak akan dikorbankan di atas mezbah. Anak itu diikat. Ia terbaring di atas kayu api yang telah dibelah oleh tangannya sendiri. Lalu ketika Abraham mengangkat pisau itu, mendekat ke leher Ishak, bahkan semakin mendekat, tiba-tiba berserulah suara malaikat dari langit. Katanya, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Wow, Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti korban anaknya. Saudara-saudara, kisah Abraham ini memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bahwa mari merespons perkataan Tuhan bukan sekadar dengan pemikiran kita, bukan sekadar dengan perasaan kita, tapi kedepankanlah keyakinan kita pada perkataan Allah, keyakinan kepada karakternya bahwa Allah itu baik, Allah itu berkuasa,
Allah itu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam keadaan yang Ia izinkan. Kita bisa merespons dengan benar, merespon dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar renungan firman-Mu yang belajar untuk merespons apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami bisa melakukannya dengan iman. Kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang menciptakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.